Selamat sore. Selamat sore. Saya dari mahasiswa Universitas Norman, khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 23. Jadi sore ini saya bersama dengan Bapak RT. Selamat sore Pak. Selamat sore. Boleh perkenalkan namanya Pak dan RT-nya di sini Pak? Ya. Nama saya Suredi, Ketua RT 12 Sempacak Selatan, Kecamatan Samarinda Utara. Penduduk ada 964 jiwa. Kalau tidak lihat buku saya juga nggak tahu lagi perempuan ini, yang jelas 1964 jiwa di RT 12 ini. Jadi seperti itu saja. Dan saya diangkat menjadi RT pada Februari 2021 dan dilaksanakan pemilihan lagi setelah 3 tahun, nanti berakhir pada Februari 2029. Jadi sama-sama Pak Prabowo lebih selesai. Baik Pak, mungkin podcast hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu komunikasi pemerintahan di tingkat RT Pak. Nah, jadi kita seringkali berpikir bahwa komunikasi pemerintahan hanya terjadi di tingkat nasional atau kota. Padahal komunikasi pemerintahan ini yang paling terasa justru dimulai dari lingkungan RT. Dan di sini informasi kebijakan program hingga aspirasi masyarakat pertama kali disampaikan dan didiskusikan di lingkup RT. Ketua RT memiliki peran penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Nah, mungkin kita mulai saja dengan pertanyaannya Pak. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara Bapak dalam menyampaikan informasi dari pemerintah kepada warga agar mudah dipahami dan cepat diterima oleh seluruh masyarakat RT sini? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang diberikan yang jelas dari pemerintah itu, khususnya Kota Samarinda itu kan pertama mempunyai program. Iya Pak. Program itu adalah program unggulan dari Pak Andi Harun, adalah Probebaya. Nah, sebelum dilaksanakan Probebaya, ini para ketua RT bersama dengan Pokmas melaksanakan sosialisasi dengan namanya rembuk warga. Nah, disitulah kita mensosialisasi bahwa program pemerintah itu dengan Probebaya, dengan anggaran yang telah ditentukan itu, ya, sehingga dari warga itu supaya mengusulkan apa-apa yang diperlukan, ya, kepada Pokmas. Jadi apa-apa itu maksudnya dari uang yang diberikan oleh Probebaya ini, ya, supaya masyarakat mengajukan, ya, programnya seperti pembuatan posyandu, peralatan olahraga, peralatan masak, ibu-ibu dari Dasawisma dan lain sebagainya. Yang jelas semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat. Kita sosialisasikan yaitu dengan menggunakan rembuk warga. Ya. Selain itu yang kedua, sosialisasi itu adalah dengan menggunakan grup RT, yaitu lewat WA. Sosialisasi yang berikutnya komunikasi, karena mayoritas RT 12 ini adalah agamanya Islam, sehingga program apapun yang disampaikan oleh pemerintah pada sholat Jumat, sebelum sholat Jumat, ya, kita melaksanakan himbauan atau sosialisasi kepada jemaah Jumat supaya melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota. Begitu caranya untuk komunikasi kita dengan warga. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin kita masuk ke pertanyaan kedua Pak. Mungkin yang kedua ini, apa saja tantangan Bapak terhadap menyampaikan informasi terhadap masyarakat? Misalnya Bapak menyampaikan informasi tapi yang lain seperti berbeda pendapat dari Bapak begitu. Jadi yang jelas Tantangan Bapak. Selama saya menjabat jadi RT itu dukungan penuh oleh warga itu. Sehingga apa yang kita sampaikan itu sebelumnya kan kita menyerap aspirasi, apa sih maunya apa dan sebagainya. Sehingga nanti tinggal
membuat suatu titik temu secara aklamasi. Jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan? Contohnya ya ada jalan rusak, ada jembatan rusak, dan sebagainya itu kan sudah muncul permasalahan itu. Ya, sehingga bagaimana kalau kita laksanakan begini ya, seperti itu sudah langsung dapat dukungan. Contohnya juga di masjid ya, di masjid itu kita kan ada yang namanya kaum, dan untuk imam masjid yang setiap saat untuk sholat 5 waktu itu dia yang melaksanakan adzan, dia melaksanakan bersih-bersih, dia yang melaksanakan imam ya. Itu rumahnya kan dibongkar jadi tidak ada rumah. Dengan demikian kita sudah langsung aja. Jadi gimana itu? Ya warga sudah langsung saya nyumbang sekian dan sebagainya. Ya nanti kalau ada kekurangannya ya kita rapat lagi kok itu. Jadi sementara ini tidak ada masalah dengan warga untuk menyampaikan apa saja, karena intinya semuanya itu adalah oleh masyarakat ya, kembali kepada masyarakat. Saya kan cuma tinggal ya istilahnya mengarahkan aja, ini harus begini, harus ada penanggung jawab. Kalau namanya bangunan kan harus ada ketua pelaksana, siapa yang bertanggung jawab nanti untuk melaksanakan itu. Karena kalau namanya membuat suatu bangunan kalau rame-rame itu juga nggak bagus, mesti harus ada yang tahu masalah bangunan, tahu dengan spesifik apa namanya bangunan itu ya, sehingga ada yang bertanggung jawab, walaupun yang lain itu adalah merupakan jiwa sosial untuk melaksanakan kerja bakti, tapi yang membidangi itu sendiri ya harus memang kita tentukan. Contohnya seperti itu. Berarti kesimpulannya masyarakat lebih mempercayakan Bapak saja untuk melakukan kebijakan-kebijakan seperti itu ya Pak? Bukan mempercayakan, saya menghimpun aja ya orang-orang Jawa jadi begini loh, suatu kesimpulan, jadi mengarahkan bagaimana kira-kira semuanya itu ya ini bagaimana kalau begini, oke masyarakat gitu aja. Itu dari masyarakat juga, karena saya rumah masjid saya juga nggak tahu, yang tahu kan orang-orang area masjid, malah begini, ayo kita rapat buat itu rumah kaum gitu contohnya. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak, mohon maaf mengganggu. Sekian dan terima kasih Bapak. Oke.